Halo semua, kita mendapatkan berita setelah banjir besar yang melanda Sumatera, Kementerian Agama memprioritaskan pemulihan pendidikan agama. Iya, kamu tidak salah dengar. Bukan memprioritaskan menyelamatkan korban, bukan memprioritaskan air bersih, makanan, layanan medis, pakaian, tempat tinggal, infrastruktur atau kebutuhan kemanusiaan lain yang memang diperlukan setelah banjir, tetapi memprioritaskan pendidikan agama. Untuk melakukan hal ini, Kementerian Agama menggelontorkan uang sebesar 75,82 miliar rupiah. Tetapi, dana Kemenak sendiri hanya 9,35 miliar rupiah. Sisanya menyedot uang rakyat dari APBN yang bukan bagian Kemenak, sebesar 66,47 miliar rupiah. Katanya, uang itu untuk memperbaiki 562 madrasah, 1.033 pesantren, dan 17 perguruan tinggi keagamaan Islam. Alokasinya untuk Aceh 42,88 miliar rupiah, Sumatera Utara 21,39 miliar rupiah, dan Sumatera Barat 11,56 miliar rupiah. Dan yang bikin lebih parah lagi, Kemenak berkata uang 75,82 miliar rupiah yang digelontorkan itu tidak cukup. Jadi Kemenak minta duit lagi 702,98 miliar rupiah. Alasannya, menurut Menteri Agama Nasaruddin Umar, masyarakat yang menjadi korban banjir itu membutuhkan ketenangan batin dan bimbingan rohani. Saya jadi bertanya-tanya, ketenangan batin siapa? Ketenangan batin masyarakat yang kena banjir atau ketenangan batin segelintir petinggi agama yang takut jemaatnya murtad setelah kena musibah? Siapa yang setelah mengalami musibah bukannya butuh bantuan kemanusiaan, tetapi butuh diceramahin urusan agama? Bimbingan rohani apa? Mari kita luruskan. Orang yang rumahnya hanyut, sawahnya rusak, anaknya sakit diare dan tidur di tenda pengungsian, tidak sedang kekurangan ceramah bimbingan rohani. Yang mereka butuhkan adalah logistik, sanitasi, obat-obatan, dan bantuan kemanusiaan lain supaya bisa bertahan hidup. Ketenangan batin tidak muncul dari papan tulis madrasah yang dicat ulang, tidak muncul dari gedung pesantren yang direnovasi, dan tidak muncul dari kurikulum keagamaan yang dipercepat. Ketenangan batin muncul ketika anaknya bisa makan, ibunya bisa berobat, airnya bersih, dan rumahnya bisa ditempati lagi. Maaf ya, menurut saya, Menteri Agama Nasaruddin Umar ini pintar-pintar bodoh. Mungkin dia pikir ini adalah kesempatan. Ada bencana seperti ini, dia bisa menjadi pahlawan kesiangan pakai uang negara. Rakyat yang dipakai duitnya, tetapi dia yang dapat nama. Masalahnya, rakyat juga nggak sebodoh itu. Kita tahu ada motif politik di balik ini semua. Dan terlepas dari motif politik itu, coba bayangkan kalau kamu jadi korban. Pemerintah bukan menyelamatkan kamu, tetapi menyelamatkan lembaga keagamaan Islam. Madrasah, pesantren, dan kantor urusan asmara dicat ulang, tetapi rumah kamu sebagai korban dibiarkan hancur. Bandingkan dengan Yayasan Buddha Suci yang berkomitmen memberikan 1.000 unit rumah hunian tetap bagi korban banjir di Kabupaten Aceh Utara dan Aceh Tamiang untuk pemulihan pasca bencana. Mereka pakai uang sendiri tanpa embel-embel mengajarkan agama Buddha. Organisasi-organisasi Kristen seperti PGI, HKBP, GPIB, dan GKI juga datang ke korban bencana untuk membagikan makanan siap saji, menyediakan air bersih, memberikan hygiene kit dan perlengkapan dasar, menyokong penyintas yang kehilangan tempat tinggal, juga tanpa memberitakan Injil. Ini pemerintah bukannya menyelamatkan manusianya, tetapi menyelamatkan lembaga agamanya. Padahal negara tidak dibentuk untuk menyelamatkan agama dari kepunahan. Negara dibentuk untuk menyelamatkan nyawa dan martabat manusia. Kalau negara gagal membedakan antara pelayanan publik dan agenda keagamaan, maka yang terjadi bukan pemulihan pasca bencana, melainkan pembajakan penderitaan rakyat untuk kepentingan simbolik.
Kalau saya jadi korban, saya bisa dengan jelas melihat siapa yang tulus menolong dan siapa yang hanya mengambil kesempatan dalam kesempitan. Saya berharap warga Sumatera yang terkena dampak juga bisa melihat dengan jelas bagaimana agama ini digunakan untuk merampok rakyat dan digunakan untuk kepentingan kelompok tertentu. Dengan demikian, alih-alih membuat orang tidak murtad, hal ini justru membuat orang semakin muak dan yakin untuk meninggalkan agama yang tidak berguna dan beralih ke agama lain yang lebih baik dan lebih tulus. Sekian video kali ini, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di video yang akan datang. Tampilkan wajah-Mu, Tuhan. Tunjukkan kasih setia-Mu. Dengarlah anak-Mu ini, hanya kepadamu ku percayakan hidupku. Jangan biarkan musuh-musuhku bersorak atasku. Jangan biarkan aku masuk ke dunia orang mati, karena Engkaulah satu-satunya Dewa yang hidup. Biarkan aku bersorak masyhurkan nama-Mu yang kudus. Ulurkan tangan-Mu, Tuhan. Tunjukkan keperkasaan-Mu. Anak-Mu ini, hanya Engkau yang sanggup menyelamatkan aku. Jangan biarkan musuh-musuhku bersorak atasku. Jangan biarkan aku masuk ke dunia orang mati, karena Engkaulah satu-satunya Dewa yang hidup. Biarkan aku bersorak masyhurkan nama-Mu yang kudus. Ulurkan tangan-Mu, Tuhan. Tunjukkan keperkasaan-Mu. Tolonglah anak-Mu ini, hanya Engkau yang sanggup menyelamatkan aku. Jangan biarkan musuh-musuhku bersorak atasku. Jangan biarkan aku masuk ke dunia orang mati, karena Engkaulah satu-satunya Dewa